Isa Zega. I'm not man, no, I'm not gonna lie, na 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 na. I'm not man, no, I'm not gonna lie, Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Blok. Blok. Yes, 1-0. Yes. Mirip banget Isa Zega, mirip kembar siam bahkan. Mirip emang. Orang Isa Zega udah berganti nama Iza Zega Salhuteru. Mau apa lu? Emang aku mirip Isa Zega? Kenapa? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Bodoh. Besok jam berapa lu jalan? Hah? Sebangun ya? Tapi jangan kalau pagi justru macet. Orang kerja kan? Orang kerja, Lewatin orang kerja lewatin orang kerja. jam 9. Sayang udah makan apa, Nak? Kita ngobrol sambil aku makan jeruk sama. Aduh, kalian mau ya? Sayang, ayo packing. Udah packing. I'm playing music. Kamu kayaknya happy banget Dena mau pergi ini. Renzo, sayang, hai Kak Shell, masih umroh. Banyak-banyak doa di sana. Kebenaran akan menemukan jalannya. You wanna connect the other mata to your phone? Asem banget. Sayang, mau nggak mami challenge? Kalau kamu bisa makan jeruk ini satu, Ya. sampai telan sama kayak gini nih. Paginya Enggak mau. That's all. Why don't you try this? And record it. makan jeruk. Okay. Hai. This long press. Recording. One press. Music is one tap. Udahlah. Aku nggak mau ngebahas masalah wartel, masalah handphone. Kita semua sudah tahu. Ya, kita semua sudah tahu. Gak usah kalian jabar-jabarin, sudah biarin orang udah di sana sudah ya. Sekarang adalah bahasannya kalian itu kalau mau puas jangan juga puas-puas banget. Ya, mau dia punya handphone kek, mau dia punya apa kek, aku nggak urus. Ya mungkin kalau aku setuju sih, setuju biarin aja.
Karena yang walaupun dibatasi, misalnya aposnya memang harus dibatasi, tapi sudahlah. Ini negara Indonesia, saya minimal kalau memang dia muda bisa komunikasi sama anaknya. Udah nggak usah terlalu pengen puas banget guys, ya nggak usah dibahas itu. Sekarang lagi bahasannya itu seru ngelabrak. Aku ngajak kalian bersihin muka ya. Aku tuh memang nggak suka pakai make up tebal, jadi suka sekarang mendukungnya tetap dukung lah kan, bukan dibeli menolong masyarakat padahal cuan dia banyak. Iyalah, namanya juga pendukung. Makanya tuh muka aku tuh nggak pernah pakai tebal-tebal make up. Ini aku bener-bener baru pulang kerja, baru bersihin muka, mau mandi sambil ngobrol tuh. Setebal-tebalnya make up aku ya segitu aja tuh, nggak ada bopeng, nggak ada noda-noda melasma apa, aku hilang, bersih banget. Hai LE. Tuh ini paling bedak doang guys. There video. Kadang aku kalau ngelihat perempuan yang make upnya tebel gitu, ngebayangin dia habis kapasnya berapa banyak ya. Karena aku yang pakai bedak tabur aja sama sunscreen, kapas aku banyak habisnya. How to make a video? I already long pressed it like. Oh, there it is. It's not enough. Sekarang itu katanya kan musimnya healthy skin. Nggak tahu guys, aku tuh kayak hari ini tuh aku bener-bener senyum aja. Dari pagi bangun tidur tuh aku udah minum kopi senyum sambil berkata ya, bergumul, akhirnya gitu loh. Akhirnya masyarakat itu walaupun belum pinter semua, belum tahu semua, akhirnya udah banyak yang kebuka matanya kan. Akhirnya aku dibully 2 tahun, di framing ini itu, yang penting hasil akhir. Kalian semua tahu siapa sebetulnya harus paling bertanggung jawab di atas kehancuran para pengusaha skincare. Akhirnya kalian tahu setelah aku dibombardir, di framing, di ini itu. Nggak apa-apa, yang penting Allah menunjukkan kuasanya bahwa yang paling jahat, yang punya keuntungan dari keonaran ini, kalian sudah tahu. Itu tujuan aku sih, makanya aku nggak gentar. Tenang guys, tenang guys. Aku melakukan ini semoga buat kalian berani dan berkah buat para pengusaha skincare. Aku doakan kalian semua bersatu yuk, bersatu ya. Bersatu, jangan gak bersatu. Bersatu, besok-besok kalau ada kejadian begini lagi, kalian sudah tahu harus bagaimana. Bersatu, makanya jangan tercerai-berai. Bersatu ya. Bersatu. Tinggal aku berharap apa yang aku lakukan ini membuat semua pengusaha skincare jadi bersatu padu untuk besok-besok kalau ada lagi penyerangan black campaign dan lain-lain begini, kalian itu sudah bersatu. Jadi jangan dikasih ruang. Rezeki itu nggak akan ketuker guys. Dia mau beli rumah 20 miliar dari hasil meresi Miha kan. Aduh, bilang itu apa sih? Kak, pas Bopeng live bilang itu chatnya kakak, taunya babunya bilang itu bukan chat Bu Fit, jadi dia malu sendiri. Aku bukan kayak dia guys, aku itu orang ya berbondong-bondong ganti nomor luar biar nggak ketahuan. Aku nggak perlu, aku pakai identitas aku, pakai nomor aku yang dari tahun 2004.
Sampai sekarang nomor telepon aku masih itu, WhatsApp aku masih itu, karena aku bukan kriminal. Aku nggak peduli sekarang orang bisa hack WA, hack lah sana. Karena di dalam WhatsApp aku itu nggak ada yang membahayakan, kecuali kalau misalnya aku berantem sama suamiku. Nah, itu biasa, kalian ini suka berantem sama suami kalian. Ibu Fitri akhirnya comeback lah. Aku nggak pernah kemana-mana. Sepil pembersihnya, apapun pembersihnya udah pasti bagus. Yang penting cocok di muka kalian ya. Yang penting cocok di muka kalian. Aku mah apa aja sih. Ntar pakai yang ini, ntar pakai yang, dan aku tuh nggak pernah tergantung dengan salah satu skincare. Kemarin aku ke Korea, ini kalian boleh beli nih. Kayaknya di Indonesia juga banyak. Ini bagus loh. Ini bagus. Exosom serum ini bagus. Kalian boleh beli nih. Kayaknya ada di Indonesia. Gitu. Bola mata aku warnanya coklat. Yolo emang udah diperiksa di Polda Bandung, nggak ada. Yang diperiksa itu si Samira sama aku. Yolo mah enggak. Oh iya, berawal dari approve-approvean kan. DNDSTN, Masya Allah. Aku mah nggak kaya, yang orang kaya tuh banyak. Aku mah ada aja, cukup aja, cukup. Smart, percaya diri Bu Fit ya. Insya Allah kalau itu mah aku percaya diri, karena aku selalu melangkah. Nggak punya hati, nggak punya hasad gitu sama siapapun. Aku tuh nggak punya hasad. Kalau misalnya ada orang butuh bantuan pasti aku bantu. Ada orang benci ya sudah, biarin, ntar juga tahu sendiri yang bener yang mana. Ada pembenci minta maaf, aku maafin, asal jangan ulangin. Enak, hidup aku tuh nggak pernah butuh validasi gitu loh. Makanya kalian di dalam bermain sosmed dan zamannya sosmed ini harus punya mental yang kuat. Gitu ya. Selama kalian memang berdiri di jalan yang benar dan untuk kebenaran, jalan, usahanya benar, jalan. Iya cukup mau beli apapun yang kita inginkan. Iya cukup ya, karena kita mau punya. Karena kalau aku tuh di dalam hidup itu kita susah pun ujian ya. Terus kita punya harta pun juga ujian. Jadi aku minta ya udahlah, cukupkan aja gitu. Cukupkan aja Allah. Aku bisa nyekolahin anak, aku bisa gaji karyawanku, aku dikasih rezeki tanpa tanpa ada hambatan gitu. Tiba-tiba aku juga dikasih rezeki itu yang aku juga nggak nyangka. Aku dapat kerjaan ini, aku dapat cuan ini dari kerjaan aku tuh. Kadang-kadang Allah itu memang, kalian itu jangan underestimate. Semua orang itu punya rezekinya dari arah mana kita nggak tahu ya. Yang penting kalian tetap berusaha di jalan yang benar, punya kerjaan yang benar. Ya nggak akan juga kalian juga dapat rezeki kalau kalian juga rebahan aja. Mami online kayaknya Desember. Giveaway belum diumumin ntar ya, karena lagi dar-der-dor. Aku belum baca, belum. Aku nggak mau bahas kasus NM. Sekarang yang lagi rame kan buzzer. Ada yang diperiksa marah-marah, tapi marah-marahnya delay. Marahnya setelah bacaan tuntutan. Marahnya delay. Diperiksanya entah bulan apa. Kalau dia mau protes kan dari bulan-bulan lalu. Kenapa setelah kubunya sadar bahwa dia ini bahaya, baru dia marah? Terima kasih Pei. Samira ngamuk diperiksa sampai malam di Bandung. Iya, tapi marahnya itu delay. Koko Hiro. Marahnya itu delay, harusnya marahnya itu kan beberapa bulan lalu ya, waktu di BAP, bukan sekarang. Sekarang marah juga udah percuma. Udah pembacaan tuntutan. Kalau dia marah katanya DRO tidak diperiksa, percuma, karena tidak akan lagi ada pemanggilan saksi ya. Percuma. Mungkin
Kayak aku aja, ya Kokohiro, kayak aku aja di BAP aku nggak dijadikan saksi di pengadilan. Mungkin polisi merasa keterangan aku memang memberikan petunjuk, tetapi JPU merasa kesaksian aku tidak diperlukan karena saksi yang ada itu sudah cukup gitu. Aku minta foto, boleh dong, ketemu di mana? Kalau si Samira tantrum ya udah, memang harus tantrum dia karena malu ketahuan kan. Karena gini loh, pagi sore kedelai tempe, karena untuk orang berbohong itu dia harus punya ingatannya yang kuat dan tidak punya azas manfaat dan kepentingan. Kalau orang nggak punya ingatan yang kuat terus punya azas kepentingan, udah jangan coba-coba. Apalagi ngomongnya di depan dunia maya yang patah kata aja itu terekam, ada jejak digital. Indonesia seleraku, halo. Aku hari ini belum makan buah. Bu Fitri ngerti banget hukumnya, yang follow. Bukan ngerti ya, aku karena mungkin lingkungan aku juga orang-orang yang memang banyak yang penegak hukum, banyak lawyer, banyak apa. Jadi kalau kita ngebahas itu ya bahasnya tentang banyak hal, apalagi Naira juga kan aku dukung untuk ngambil kuliah political science. Nanti mungkin dia juga mau ngambil hukum juga. Gitu. So jago anak kemarin sore. Iya, anak baru muncul kepengen jadi pahlawan. Aku nggak mau melabelkan orang mafia skincare sampai keputusan itu tercetus dari BPOM atau pihak kepolisian. Tetapi kalau misalnya kita belajar tentang regulasi, siapa tahu nanti satu hari kalian jadi bekerja untuk punya brand misalnya nanti, atau kalian juga punya pabrik gitu. Jadi kalian harus tahu, kayak misalnya aku bekerja di konstruksi, nah aku harus tahu nih mana yang boleh, mana yang enggak. Di dalam pekerjaan aku juga banyak. Contoh kecil, misalnya aku lagi ngebangun tower telekomunikasi di mana, misalnya gitu. Oh ternyata safety aku tuh kurang, misalnya ada yang nggak pakai alat pengaman, entah itu helm, entah sepatu, entah kan itu namanya pelanggaran gitu. Nah, semua pekerjaan itu punya resiko ada pelanggaran. Nggak mungkin lah semua itu bener-bener nggak punya salah. Pasti semua bidang pekerjaan itu pasti ada aja salahnya. Cuman kesalahan orang-orang ini dipakai oleh manusia yang tidak bertanggung jawab untuk bukannya dikasih tahu atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang, yaitu BPOM, diperas. Nah itu masalahnya yang salah ya. ABCD full apa, itu yang nggak boleh gitu. Nah sekarang udah begini, udah sejauh ini, udah hancur semua, nggak apa-apa, akhirnya kalian semua melek. Mudah-mudahan ini bersatu untuk tidak lagi memberikan ruang kepada oknum-oknum atau korporasi korporasi begal sosmed. Jangan main sama kalian. Jadi tahu Ibu Eva seorang yang kayak gimana ya, terima kasih. Yang tahu lah. Kalau aku di framing, makanya kalian itu mau nge-framing aku, oh kelihatannya aku ini jahat banget ya gitu. Nggak apa-apa, itu aku rela ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting hasil akhirnya kalian yang tadinya ngebenci aku sudah pada minta maaf semua ya. Terus kalian yang ngata-ngatain aku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K udah tahu yang biadab itu siapa. Kalian yang ngatain aku Markus udah tahu yang memeras siapa. Yang punya, jangan diterusin dulu kalau itu jangan diterusin dulu ya. Sudah, yang aku yakini adalah aku itu bukan orang yang mencari rezeki dari deritanya orang ya. Kalau aku dituduh Markus itu, aku tuh istighfar aja, astagfirullahalazim gitu.
Karena kalau aku jadi Markus itu, mungkin aku nggak jadi pengusaha. Teman-teman aku dari 19 tahun itu juga banyak aparat penegak hukum. Bagaimana aku mau jadi Markus? Karena mereka-mereka ini juga tahu aku ini orang yang paling yang paling dituakan gitu, paling dituakan. Justru sekarang itu mereka ngetawain aku. Kenapa? Berkutat dengan dia, tapi karena aku punya alasan. Ini buat kalian masyarakat Indonesia, ya. Buat masyarakat Indonesia agar kalian yang punya bisnis-bisnis apapun ke depannya itu jangan ada yang black campaign. Ada dia mah warawiri aja gitu. Dia kalau ngedengerin aku ngoceh-ngoceh, tadi dia gini deh, lucu deh guys. Kan aku nggak klik ada yang sumpah Al-Quran. Beb, kamu pernah kepikiran nggak sih kalau orang itu nggak waras? Aku nggak. Emang dia nggak waras? Kalau dia waras nggak begini, Beb. Gitu, bisa nyeletuk dia begitu loh. Nggak usah ngelarang-larang Adis. Kenapa? Aku belum bahas skincare. Ya aku ini baru bahas pembazeran. Nanti aku lagi belajar nih, lagi diajarin regulasi oleh Dokter Andreas. Dikasih tahu, Kak, owner skincare itu yang nggak boleh itu ini. Pemilik pabrik itu yang nggak boleh itu ini. Ya aku akan belajar karena aku nggak bisa membela orang yang aku tuh nggak paham. Jangan sampai aku ngebela orang yang salah, gitu ya. Karena aku udah kepalang ditarik-tarik nih ke masalah ini. Kak, kamu jadi cewek pinter banget. Aku sampai follow semua akun Kak Fit karena banyak strategi hidup Kak Fit. Keren banget cewek pinter, Masya Allah. Pengalaman hidup mungkin ya yang membuat aku tuh ya kalau misalnya keberanian aku ini bermanfaat buat banyak orang, ya aku lakuin gitu. Gak usah dibela-bela lagi. Dengerin, aku tidak bela manusia. Aku tidak bela Heni Sagara. Aku tidak bela Oki Pratama, siapa lagi yang berseteru. Aku tidak bela Sandi Purnamasari. Aku tidak bela, ini yang lagi rame sekarang ya. Aku tidak bela Sela Saukia. Aku tidak bela, kalau Reza Gladys udah nggak usah ikutan, dia mah udah aman, udah udah nggak peduli ya. Tetapi aku bela kebenarannya. Siapapun di antara mereka ini yang tergiring-giring nih, terframing-framing, ternyata nggak begitu, ini begini, ya aku pasti belain. Nah tapi kalau ini urusan buzzer ini kan memang udah tertangkap si Ferry-nya itu. Udah lihat update Yolo sama Gali belum yang hari ini? Andos dibayar berarti yang dibilang sih. Ya emang bener si Kimbel Doer itu udah bener kan. Aku tuh udah dari setahun lalu diliatin buktinya sama si Kimbel Doer itu. Walaupun si Kimbel Doer itu sekarang menghilang karena dia banyak masalah ya. Jadi aku tuh gak bela manusianya, aku bela kebenarannya. Di dalam hal perbazeran ini yang bener Bu Heni. Karena memang ada di buzzer dia, muka aku juga, Sela Saukia juga, Reza Gladys juga. Parah banget tuh si Ferry and the Gang itu ngebuzzernya. Jeder ketangkep, ya kan? Diadili di sana. Ya aku bela. Karena apa? Biar gak ada Ferry lain lagi begini. Sampai di situ dulu. Tetapi untuk urusan perskincare nih, siapa mafia yang kata si Samira ini ada mafia skincare, ya aku belum bisa komentar karena aku nggak tahu. Benerkah Bu Heni yang dimaksud mafia skincare sama si Samira? Dia katanya udah nuduh lagi orang lain, tetapi kan dia belum minta maaf sama Bu Heni kalau ternyata mafia skincare itu bukan kamu. Aku salah waktu aku ngomong di podcastnya Papi Uya. Ternyata setelah aku tahu yang mafia skincare itu, tapi dia nggak boleh lagi nuduh-nuduh. Harus dibuktikan dengan data yang valid. Ada pernyataan dari BPOM. Udahlah jauh-jauh dari polisi, dari BPOM dulu deh. Memang jedar diomongin nih. Ternyata ini kata BPOM. Aku baru percaya. Lah sekarang kan udah aku bela keluarga. Kalau kamu wajib bela keluarga. Kimbel dibilang chat editan, nggak ada chat editan, emang chat beneran itu. Kalian ini bener-bener ya, tapi ini kalian yang udah menghujat Kimbel, kalian minta maaf. Karena yang diperlihatkan sama dia itu fakta, benar ya. Benar, yang dia perlihatkan itu benar. Kalian minta maaf, walaupun dia banyak salahnya sama orang-orang, tapi kalian harus minta maaf. Itu untuk apa? Kalau kalian itu pernah seuzon, pernah menghina orang, pernah caci maki orang, ternyata orang itu nggak salah, terus kalian masih punya, nanti kalian tanggung jawab di akhirat loh. Itu memberatkan langkah kalian loh.
Makanya aku tuh harus memaafkan orang-orang yang salah paham sama aku. Kenapa? Karena aku nggak mau memberatkan hidup mereka. Gitu. Aku nggak mau memberatkan hidup mereka. Aku nggak mau punya dendam. Biar nanti catatan di alam barzah sana nanti nggak ada tuh, lu belum minta maaf nih, hablum minanas lu belum diselesaikan, hablum minanas kamu belum diselesaikan nih sama manusia yang namanya Fitri Saluteru. Nah, kan udah pada selesai. Aku udah maafin semua yang minta maaf sama aku. Nah, tinggal hablum minallahnya. Allah mah pasti pemaaf, guys. Pasti Allah mah pemaaf. Mau menghancurkan yang lagi naik daun dan rame terus. Sekarang topeng yang lalu si Topeng bisa segitiga bermuda itu bisa, tapi aku merasa bahwa si Topeng ini memang awal-awalnya nggak kenal sama DRO. Emang nggak kenalnya itu setelah dia ramai. Inggi Pik, terima kasih, amin 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 ya Allah, doa yang sama. Iya. Jadi memang si Kim itu problematik, sama dia dibilang diedit. Padahal enggak. Nepos bau tanah. Yang bau tanah lu. Kalau aku wangi parfum. Kesal dia. Ini followernya si Dajjal nih. ABC insya Allah aku selalu yakin Allah selalu menjaga aku selama aku di jalan yang benar dan kebenaran, insya Allah. Aku nggak akan gentar guys, karena kalau nggak kenal kenapa ada acara ultah kumpul bersama di situ. Setelah viral, wangi nggak ada yang bau tanah, dia bau tai. Setelah viral, baru tuh berteman karena merasa oh ada orang nih yang mau speak up nih tentang perskincarean nih, bagus nih orang speak up. Mereka juga terperdaya mungkin ya, terperdaya karena foto yang viral itu menjadikan si tukang peras ini menjadi besar namanya. Padahal mungkin mereka pun bodoh gitu ya, mereka tuh nggak tahu yang ada di otak si pemeras ini apa. Karena kalau udah deket sama kubunya mereka ini dikiranya wow aja, yang satu orang kaya, yang satu terkenal, yang satu ya gitulah ya. Jadi pinter cerdik banget dia itu nemploknya di situ dulu, sehingga oh gila ya dia ya, aduh ini ya, ditakutin, dihajar lah, jedar tanpa disadari sama mereka pun bahwa di atasnya itu adalah ada konglomerasi ormas pemeras, ya enggak? Menurut dugaan aku begitu. Makanya secara hukum dilindungi oleh lawyer. Kamu harus begini nih, bikin perjanjian kalau mau review begini nih, bagi-bagi itu. Percaya sama aku guys, bagi-bagi. Jadi makanya si oknum manusia Dajjal ini merasa dirinya itu pinter. Ya soalnya dia urusannya dia cuman onar aja gitu. Nanti di belakangnya ada yang kamu begini, bikin perjanjian begini, begini, kita laporin si ini. Kira-kira kalau kita ngelaporin ini kita bisa dapat uang berapa ya? Gitu. Yang kakak merasa 500M sampai 1 triliun, ya nggak tahu itu bener perasaan atau candaan. Tapi yang udah pastikan yang banyak uangnya siapa, yang punya red card siapa. Kalau misalnya skincare itu sudah dihancurkan lalu mau dibagusin, harganya beda. Harganya beda gitu. Kalian masyarakat dibodoh-bodohin demi masyarakat. Yang mana demi masyarakat? Nah kalau aku sekarang bukan hanya demi masyarakat, tetapi aku berbuat ini demi kalian para pengusaha skincare. Awas ya, aku ancam nih kalian ya. Kalau sampai aku sudah sejauh ini membela kalian untuk menstop nih, sampai jangan ada lagi nih oknum-oknum yang mereview, yang memeras, kalian nggak semangat, awas ya kalian ya, harus semangat ya.
semangat nih biar brand luar ini udah nggak berkuasa lagi di Indonesia. Awas ya kalau nggak semangat ya. Itu aja sih. Ayo bikin lagi. Aku dukung juga siapa, Sela Saukia balik lagi ke skincare. Terus siapa tuh yang di review Daviena udah ya. Terus pokoknya yang inilah, semua orang pasti punya kesalahan di dalam memproduksi. Mungkin entah kesalahan dia atau kesalahan bergaulnya sama orang-orang pikirnya sehat kayak dulu, kita berjalan lebih baik. Ya aku mah dari dulu gini-gini aja. Aku nggak pernah berpikir bergaul sama, karena kalau orang brengsek nggak ada yang nemenin, yang mau ngebenerin siapa? Gitu. Itu mah tergantung iman kita aja. Aku mau bergaul sama siapa aja, aku nggak pernah milih teman, tapi aku tetap Fitri Salutero, guys. Udah, Yoko udah keluar, dia berhak bebas bersyarat. Dan jangan dibahas lagi Yoko lagi kerja di Bali. Aku dukung Mayuha Skincare. Gila, aku dukung banget dong Mayuha. Apalagi kamu nih, lawyer Bunga Putri. Mayuha ini harusnya lebih bisa menjadi skincare yang harusnya ditakutin kalau digangguin. Karena kamu lawyer. Dan satu, kamu lawyer, kamu pasti paham pelanggaran itu seperti apa. Kamu pasti punya produk itu bagus. Makanya Mayuha ini aku dukung banget untuk ayo contohin ke teman-teman pengusaha skincare Mayuha ini bahwa kamu tuh berani untuk bersaing sekarang. Karena secara background kamu ini bener-bener harusnya, walaupun kamu bukan dokter kecantikan atau kamu dokter kecantikan, aku nggak tahu ya, tapi kamu udah namanya lawyer Bunga Putri. Mungkin kamu dokter, apalagi kalau kamu dokter, kamu lawyer, secara keilmuan kamu itu udah lengkap banget sayang. Kamu tinggal misalnya cari partner atau maklon atau pabrik skincare yang bener-bener amanah, yang bener-bener kamu pengennya. Aku pengen misalnya ada ini, misalnya aku mau bikin serum ini, ada ingredientnya nih, astaxanthin, Sika, PDRN dan lain-lain, sesuai nih. Jangan nanti kamu pesen di maklon yang dikasih apa. Nah itu karena yang akan bahaya itu sebetulnya para owner. Bepom mungkin nggak akan melihat ini dibuat oleh siapa nih. Aku juga agak rancu, makanya aku belum mau ngomong tentang skincare ya. Tetapi menurut aku, kita sebagai brand owner sendiri harus berkala ngecek, produk kalian. Jangan ngandelin maklonnya. Siapa tahu kalian ditipu sama maklonnya. Kalian harus tahu nih, oh ini bat segini random aja, ambil cek sendiri, bener nggak? Nah ini pelajaran sebetulnya buat para owner skincare. Kalian tetap jangan percaya 100% kepada para maklon. Aku akan uji lab mandiri di beberapa lab Kak. Bagus. Nah kalian itu benar-benar harus uji lab sendiri. Dari batch ini, setiap batch yang kalian order itu kalian harus uji sendiri. Kalau kalian udah punya uji sendiri, kalian simpen hasil uji lab itu. Untuk apa? Jangan sampai nanti produk kalian ini ada yang memalsukan. Nah contoh kayak yang kemarin yang di uji lab itu ternyata diduga itu dimasukin ingredient itu yang berlebihan atau yang diganti dengan yang memang bisa dijatuhkan gitu. Pokoknya aku mendukung banget nih lawyer Bunga. Ayo dong kamu contohin kawan-kawan owner skincare itu untuk ayo semangat lagi. Nah tapi saran aku, dari kejadian ini kalian harus banyak belajar. Pertama, kalian harus pilih maklon yang amanah. Kedua, belajar dari sini bahwa etiket biru itu nggak boleh dijual sembarangan. Bahwa hidrokinon itu nggak boleh dipesen dan dijual sembarangan. Bahwa pemilik pabrik itu katanya juga nggak boleh ngejual hidrokinon itu langsung kepada klinik atau kepada apa, itu harus ke apotik. Dan yang mengeluarkan itu harus dengan resep dokter, dan nggak bisa tuh dalam bentuk segini. Aku lagi belajar kalau itu. Tapi yang sekarang yang deket aja nih ya, banyak banget kejadian ini yang harus kalian ambil hikmahnya. Kalian mau bikin skincare dimanapun sebetulnya harus random cek lab sendiri. Ya, jangan lupa itu cek lab sendiri. Itu untuk jaga-jaga jangan sampai nanti kalian dikerjain sama oknum-oknum seperti ini. Dibilang overclaim lah, dibilang apa, dan kalian harus jujur. Kalau kalian punya brand, nanti kalau kalian punya BA, kalian harus jujur. BA kalian itu harus bilang bahwa ingredientnya ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen gitu. Gitu sih menurut aku. Tapi kalau masalah cocok nggak cocok, overclaim atau enggak, ya sudahlah. Itu mah
selera masing-masing, pilihan masing-masing menurut aku. Ya. Banyak pelajaran yang harus kalian ambil hikmahnya dari sini. Oke, karena aku masih punya waktu, mungkin enak aku sambil maskeran ya. Tunggu aku ambil masker dulu. Aku suka nih masker ini nih, rasanya dingin. Tuh, coba. Nih kalian jangan berisik. Aku baru buka segel ya, nih masker ini. Isinya nggak penuh. Coba kalau di Indonesia pasti rame. Nggak penuh katanya. Aku beli di Korea kemarin isinya segini. Gak ada yang berisik. Tunggu guys, aku pakai masker dulu. Masker ini kayak kita pakai batu es, padahal nggak ditaruh di kulkas, dingin. Kayak kalian itu pengen punya muka bagus, tapi kalian malas merawat. Bagaimana bisa bagus guys? Kadang-kadang aku ngeliat tuh teman-teman aku beli skincare, akhirnya numpuk nggak dipakai. Aku suka ledekin, kalian ini beli skincare buat koleksi atau buat dipakai? Kalau aku dimana ada waktu mau 10 menit misalnya, aku sebelum mandi sempetin masker, karena masker itu penting guys. Enak ini sambil ngobrol ya, sambil nunggu masker kering, aku ngegibah sama kalian. Nanya apa lagi? Aku sudah belikin kamu adik, ini skincare untuk dingin, mukanya dingin nanti ya aku udah beliin kamu. Kamu pakai dulu itu si Cosmelan. Nanti habis Cosmelan kamu harus pakai ini karena mukanya dingin. Tuh nanti mukanya ini jadi ini ngecilin pori-pori katanya. Terus ini kayak ada mengandung macam-macam deh. Exosom serum, PDRN, ada PDRN, DNA, Cika, pokoknya enak. Aku nggak mau tahu ada yang pecah, ada yang tengguling, ada yang tenggelam, ada yang apa? Aku nggak mau tahu. Terima kasih. Bu, tapi yang katanya si Kimbel disuruh serang Dok Reza Gladys sama Samir itu bener kan, si Kimbelnya dia bawa produknya itu jam 2 malam ke tempatnya si Kimbel, tapi Kimbel kagak mau gitu karena dia itu merasa dia pernah baik. Aduh, baju aku kena masker.
Dia tuh pernah baik, jadi dia nggak mau jahat. Itu benar. Sekarang kalian baru mengerti ya. Ini aku nggak tahu ada atau enggak, tapi ini aku beli di Korea. Tapi kayaknya ada deh di marketplace ada. Tapi ini aku bukan promosikan ya, karena nggak boleh. Kalau ini udah nggak ada BPOM-nya nggak boleh. Tapi kalau buat aku ini kan muka-muka aku ya, jadi aku nggak butuh izin BPOM juga. Kecuali memang kalau buat kerja, buat usaha di Indonesia nggak boleh melanggar aturan. Maskernya itu. Target sekarang lencir, iya mungkin. Apalah. Kita lihat aja lah. Senargetin apa, karena aku sudah tahu. Kan dia sendiri ya yang suruh bilang, Miha cari Markus tuh katanya, suruh si Nepos. Nepos mah bukan gerombolan kawan-kawan lu yang pada Markus. Kalau Nepos mah demi kebenaran akan tak belain, tapi lagi tak pelajari dulu. Tak kasih lawyer yang bener, Miha. Nih lawyer ini. Kamu salahnya di mana? Udah kan dia juga nggak ngejual narko coy, say. Jangan begitu, jangan ada orang kesalahan administrasi lu manfaatkan untuk diperas, sinting lo. Jangan begitu. Orang bilang ada orang yang meninggoy katanya, padahal dia sakit. Udahlah pokoknya karena aku yang di mention sama si Samira, ya sudah, aku ikut campur. Aku ikut campur. Laporan Bu HS bisa kebongkar sampai mentok nggak Bu? Serahkan aja kepada penegak hukum. Serahkan aja itu, kan aku juga bukan penegak hukum guys. Aku bukan penegak hukum. Bukan licin sebetulnya, karena konglomerasi. Karena tidak berdiri sendiri. Jadi siapa yang di belakang Puput yang bagi-bagi hasil tadi? Makhluk astral ya. Makhluk astral masuk udah belibet mulut aku. Dugaan aku seperti itu gitu. Kan kalian lihat tuh yang di-share sama siapa tuh? Di-share sama dulu temennya, ada apa namanya, kalau mau endorse gini-gini ada pasal-pasal ini apa yang boleh, ada yang enggak. Itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti hukum. Aku ngelihat banyak teman-temanku yang jadi influencer, yang jadi BA, enggak gitu-gitu amat bikin pasalnya. Bu Fit, kenapa sebaik itu? Samira cari masalah, tag melulu. Karena dia terganggu dengan Nepos. Karena dia merasa terganggu dengan Nepos, salah dia. Kenapa Nepos dimention melulu? Jadi Nepos bangkit. Kan dia juga nggak ada tuh. Sebetulnya kalau dia mau benar untuk masyarakat, cari tuh di Shopee, di mana tuh krim-krim abal-abal banyak. Kenapa yang ditargetin yang keren, yang duitnya kira-kira banyak, yang kira-kira bisa titik-titik. Kafit Komal sama Yoke dong. Belum lah, nanti ada waktunya ya. Biar dia menikmati dulu kebebasannya. Dia lagi cari kerja. Dia selalu izin, mau apapun dia ke Bali izin. Dia mau kerja di sini, ya bagus, silahkan kerja. Nggak sabar nungguin si Topeng Nyungsep. Hari ini udah rian kaleng, semua demi cuan. Ya kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh hati-hati. Kalau nanti kamu kan banyak teman-teman influencer di bawah kamu. Hati-hati ya kalau nanti kamu berurusan dengan orang-orang seperti itu. Puput pernah bilang kalau mamasnya penyedek. Yoin aja ya. Udah rahasia umum kalau dia cari mulai kering kantongnya karena semua mulai pada pinter. Iya, karena semua udah mulai pada pinter. Dan berkat siapa? Berkat kalian netizen pinter. Bu Fit mentalnya luar biasa, dari dulu nggak ada keos-keosnya jempol deh. Aku dihujat itu kayak begini doang.
gitu rasanya. Nggak ada, aku nggak perlu image di sosmed, aku nggak nyari kawan, aku juga nggak butuh. Aku tuh udah punya sahabat sejatiku, anak aku dan suamiku, itu buat aku cukup. Dan teman-teman yang memang udah bergaul sama aku tuh puluhan tahun. Nggak perlu orang baru di hidup aku ya. Aku udah settle banget dengan lingkungan aku. Jadi kalau orang mau menghujat apa, terus orang-orang baru ngerasa oh Fitri gini dah, iyain aja, iyain biar nggak usah deket-deket. Jadi aku nggak terlalu banyak bahas. Kalian tahu nggak? Kemarin aku lihat di sosmed ada ibu-ibu pakai kacamata 25 tahun nggak dilepas, kalau keluar rumah pura-pura buta karena males basa-basi. Nah aku tuh begitu, aku tuh paling nggak mau basa-basi sama orang yang nggak, yang misalnya cuman mau kepo gitu ya, nggak gitu. Jadi kalau misalnya cuman karena ada aku misalnya gue takut ya orang-orang di sosmed bilang begini, nanti orang-orang yang nggak mau berkawan sama aku. Emang aku nggak cari kawan baru sayang, nggak cari kawan baru. Aku udah punya settle banget kehidupan aku dengan teman-teman aku yang dari dulu ada. Malah mereka suka ketawa-ketawa, mereka itu nungguin tahu kalau aku lagi hari ini nih. Dari kemarin kan aku yang dikasihkan saya dong, mau please ya nanti aku kasih. Nah aku tuh kadang-kadang aku tuh kalau lagi begini tuh mereka tuh betah gitu nunggu kakak sampai ketawa. Tadi kan aku menggambarkan tuh gerombolan sindikat yang pakai air tuh kena kepentung. Itu DM aku penuh sama sahabat-sahabat tuh, sialan lo gitu-gitu. Pada kehibur sebetulnya. Kehibur. Kadang-kadang mereka bangun pagi itu si Fitri udah bikin story belum sih? Kata dia gitu, ditungguin. Nggak usah ngomong kimbel-kimbel, hati-hati, nggak usah ngajarin aku ya. Aku tuh nggak akan kalah sama anak baru. aku nggak akan kalah sama anak baru yang pergaulannya sama Markus. Tenang guys. Kanza join dong. Ya sih, kelihatan sekarang yang benar siapa yang salah siapa. Dulu sempat mikir kok Kak Fitri gini sih, tapi ternyata waktu yang membuktikan ya udah lama nggak ngikutin kasusnya lagi. Iya, makanya aku nggak masalah karena aku tuh udah hidup aku tuh udah melalui beberapa fase. Aku kan udah tua juga. Aku udah ngelewatin zaman sebelum sosmed, zaman gini. Makanya aku bisa bertahan di dunia industri telekomunikasi yang aku perempuan satu-satunya, karena pergaulan aku tuh sama cowok semua. Jadi mental aku tuh udah teruji, say. Sudah dikepung sama ormas, sudah begini, sudah begitu, minta kerjaan dari yang mau marah-marah ketemu aku, ada apa sih gitu. Udah akhirnya saya minta kerja, Bu, ya sudah jangan marah-marah, sini kerja sama aku gitu. Apalagi cuma naklukin orang-orang yang benci aku di sosmed doang. Upil itu mah ya, upil. Aku sudah menaklukkan orang-orang preman-preman yang bener-bener bawain aku parang, apa hotel aku dikepung cuman apa, minta kerjaan ya. Sekarang udah dia dipikir mungkin aku ini siapa ya, mungkin dipikir aku ini pemilik PT ini nih, orangnya ini, mungkin dipikir laki apa yang songong ya apa. Aku keluar pakai baju tidur, ngapain kalian di sini? Ya harus pakai warga lokal kalau mau kerja di sini. Ya tinggal ngomong baik-baik, Bu kerja besok datang ke sini kerja sama saya, nggak usah begini. Udah malam pulang, bubar tidur. Besoknya perwakilannya datang, bagi-bagi, dikasih kerjaan. Tinggal aku panggil kontraktor aku, kamu jangan bawa tukang dari luar, dari sini ya. Ini kita kerja di negara di kampung orang, nggak boleh, harus bawa warga lokal di sini kerja. Kan enak. Aku nggak, apalagi cuma digonggong manusia-manusia di sosmed doang, nggak akan gentar sayang ya. Kesian si Kim Bel Doer tuh jadi tameng saya. Ya pokoknya si Kim harus disemangatin ya, karena dia nggak salah. Kak Fit, kabarnya abang yang di Serang itu, lupa namanya, yang dulu bantuannya pas diserang, Kak, sehat-sehat. Iya, tadi aku baru pergi sama dia, baru. Setelah aku udahlah kalian itu akan capek memfitnah, memframing aku di dunia maya, karena aku nggak akan pedulikan. Tujuan aku ke depan, tujuan aku memberantas ini mafia skincare dan memberantas orang-orang yang menghancurkan produk orang yang nggak salah. Sinata mana? Sinata kurus, dia mah jahat ya, dia mah akan aku udah bilang, dia mah copet sosmed, copet dia. Kan udah gue diingetin. Tapi karena dia udah minta maaf sama aku, Kak,
Ya sudah, tapi dia masih fitnah-fitnah aku nih, katanya ini, ya sudah. Bekat Kapitri kedoknya Puput kebongkar, sehingga makanya Puput emosi sama Fit. Maju, Indonesia mendukung. Terima kasih, pokoknya Indonesia harus mendukung aku ya. Buat kalian juga, ya nggak? Kalau misalnya ada 1-2 ekor manusia nggak setuju, nggak apa-apa. Mungkin dia dapat makan dari para sindikat yang memeras. Beber apa pindah si Nata sama Kimbel suka minta-minta. Bener suka minta-minta sama, nggak ada. Aku mah harus fair ya, nggak ada mereka minta-minta sama aku, nggak ada. Nggak ada guys, nggak boleh memfitnah. Kalimantan, aku besok, aku hari Rabu ke Kaltim. Kapan si Giling itu kena karma? Udah kena karma sayang. Dia lagi menuai karmanya hari ini sayang. Aku ambil coklatnya si Bolang. Tunggu guys. Tunggu ya, karena ini habis baterai. Aku harus ambil cas. Kalian masih mau ngobrol sama aku nggak? Kalau kalian bosen aku matiin. Kalian udah bosen belum ngobrol sama aku? Puput sepertinya powernya redup ya. Sayang banget dokter pemeras. Power karbitan ya begitu. Power karbitan ya begitu. Itu namanya dia tuh spiritus. Kalian masih mau ngobrol sama aku nggak? Kalau masih aku terusin karena masker aku belum kering. Bantu doa Kak buat jualan makanan saya laku sejak corona berubah total susah. Aduh ya Allah. Belum bosan. Ya udah mau nanya apa lagi? Renzo, boleh mami minta coklatnya? Can I have one your coklat? Mami minta coklat Jojo 1 ya. Yang tadi 1. Kalau makanan anakku aku suka bilang takut nanti habis nyariin, makanya kalau punya dia aku nggak tega makan karena dia itu jarang suka makanan, tapi aku kepengen. Kafit doain biar aku cepet hamil. Ini didoain ya Kafit. Kafit kapan bantai Mahadalang Jatim? Enggak, aku mah nggak mau, belum tentu dia Mahadalang. Buktiin dulu, walaupun secara framingan kan sekarang dia lagi di framing ya, aku nggak mau jahat. Enak coklatnya ya. Pertanyaannya apa Renzo beruntung punya ibu seperti Bu Fit? Masya Allah. Aku kira mama yang suka ngambil jajanan anak aku suka. Selamat ulang tahun Nurul Henry 92. Happy terus pokoknya. Dan semoga mendapatkan sisa umur yang barokah ya. Aku nggak tahu sama Yolo kenapa, jangan tanya aku, Yolo bukan kawanku guys. Tanya sama kawannya Yolo dong. Gak ada urusan aku sama Yolo. Pokoknya pejuang garis 2, aku doakan ya.
Aku doakan. Makanya kalau aku tuh sebetulnya mengatakan kata-kata mandul di mulut aku tuh sakit hati banget. Sakit banget hati aku untuk ngatain itu. Tetapi itu pantas aku katakan buat si Puput, karena si Puput itu ngehina anak aku terus. Ngehina aku terus. Melahirkan anak haram lah, apalah, dia nggak tahu. Memang aku waktu menikah harus ngundang dia, orang dia aja belum letek. Dia aja masih jadi puput, belum bergaul dengan orang-orang. Kan biadab itu dia kayak begitu. Makanya kalau aku hina balik jangan marah dia. Makanya Allah kasih dia mandul, karena dia hina-hina anak orang. Gitu. Nah, ini yang pejuang-pejuang garis 2 aku doakan ya Allah. Aminin guys ya Allah, mudah-mudahan dipermudah untuk mendapatkan keturunan dan mempunyai anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Puput tuh, Rian lo jujur deh, si Puput itu ani-ani lu bukan? Coba jujur, apa nggak masuk kategori lu? Bopeng soalnya. Enak loh. Nanya kenapa IG-nya Kak Arul Paloma hilang Kak? Rian emang IG-nya Paloma hilang? Tuh ada Rian Kaleng di sini. Tanyain. Aku nggak tahu, nggak ikutin IG-nya Paloma. Emang hilang ya? Najis dia loh. Ini siapa tahu ibarat ban serep gitu. Oh hilang IG-nya. Kenapa hilang? Iya tuh kata Rian hilang IG-nya Paloma. Puput siapa please? Dajjal please. Lanjutan dongeng kamu oke. Cuman karena banyak banget DM yang masuk untuk nerusin dongeng itu aku nggak kuat bacanya. Nanti ya kalau udah tenang aku baca. Aku mau bagiin itu tuh yang giveaway belum juga kebaca. Mudah-mudahan kalian beruntung. Follow apa IG-nya? Sini aku pin. Apa IG-nya Paloma? Ketik yang bener, Rian. Coba ketikin dong IG-nya Paloma. Aku pin di sini biar kalian pada follow. Arul Mood Booster, oke. Nih, yang nanyain IG-nya Paloma itu dia. Mami pasti ketawa, padahal duluan Mami dibully se-Indonesia gara-gara menyuarakan ini. Bukan lagi ketawa, koprol. Enggak bohong. Aku mengetahui ini, aku sujud syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ikutin si Bopeng, itu benar. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya orang-orang yang memang harus ketahuan siapa yang jahat itu terbuka sekarang. Alhamdulillah wa syukurillah. Sujud syukur aku. Sujud syukur. Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baiknya yang membuka aib manusia. Ngakak lihat postingan beberapa hari ini pada telat percaya kalau duit saweran review. I am 22 TM wanita idolaku. Aduh, ya Masya Allah ya. Masya Allah tuh. Aku mah berkawannya sama dia tuh, garda terdepan sebagai Kartini Indonesia yang ada di garis depan PBB dalam menangani apa tuh negara-negara konflik untuk berdamai. Aku juga bersahabat sama dia. Masa aku mendamaikan sosial media nggak bisa? Aku malu tuh sama temanku Kartini Indonesia. Kadang-kadang kalau nelpon sama aku bom di atas, lihat jedar di bawah di. Masa aku malu aku sama perempuan di Indonesia yang berani dikirim ke negara yang lagi berkonflik untuk perdamaian. Masa aku di Indonesia enak makan enak tidur ngedamaikan sosial media aja kagak mampu. Malu aku sama temanku itu. Sekarang aku nggak malu sama kamu karena aku sudah bisa mendamaikan orang-orang yang berseteru, yang hina-hina aku udah pada minta maaf. Terus udah tahu siapa biadab, siapa yang dajjal. Sudah bisa membuka mata masyarakat yang dari 2 tahun lalu aku dibully karena aku membela yang benar. Aku menyuarakan ini. Akhirnya hari ini, Mbak, hari ini akhirnya terungkap. Walaupun aku di posisi kita aku mah remah rengginang ya. Tapi
tapi setidaknya iya I am 22 tuh. Teman aku tuh yang namanya IM_22TI. Dia aja berani Kartini di Indonesia yang dikirim ke daerah konflik untuk perdamaian. Masa Fitri Salhuteru yang enak makan, enak tidur, kagak ngedenger suara bom, kagak denger suara senjata, gak bisa mendamaikan huru-hara sosmed ini? Malu aku sama dia. Bilangin Renzo mamanya yang baru 2. Masih ada 5. Mudah-mudahan dia gak hitung. Arul ngakak. Jujur kangen Laura, Loli kangen. Kalau sama Loli aku kangen. Kangen guys, aku doakan dimanapun dia berada, mudah-mudahan dia sehat. Kangen lah aku. Cuman kan aku gak mau ikut campur urusan ibu dan anak ya. Doain aja, mau baik-baik aja. Arul mood booster, iya ntar aku follow ya kamu ya. Kok ketawanya ngeri, ngeri yang lagi sakit hati. Ngedengar ketawa aku yang untuk yang lagi sakit hati sekarang ngeri, orang lagi pada menangis. Bu HS jangan terhasut Bopeng dong. Kalau dia memang terhasut itu udah nasib dia, ya. Tapi jangan lupa aku udah ingetin orang yang bertanggung jawab atas hancurnya skincare dia juga, pabrik dia juga dia. Ya kan? Jualan kentang Mustafa. Kentang Mustafa itu yang kecil-kecil itu kan ya. Aku sih telir ya. Justru karena mereka salah menyeret-nyeret aku, jadi mereka yang liar menghadapi mereka yang liar menghadapi aku. Ajak meet up Loli. Ya harus izin ibunya. Kalau ibunya mengizinkan, aku mau ketemu. Kalau ibunya nggak mengizinkan, ya enggak. Aku nggak mau, guys. Aku udah nggak mau punya masalah baru, memperkeruh suasana keluarga orang. Aku cuman bisa mendoakan ya. Cuman mendoakan perubahan dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa. Mudah-mudahan Laura, Loli, aku masih menganggap dia mungkin masih, aku nggak tahu dia masih manggil aku ibu atau tante, apapun. Semoga Laura mendapatkan kehidupan yang baik sekarang, sekolah yang benar. Mudah-mudahan pembelajaran yang terjadi di hidup Laura ini membawa Laura menjadi manusia baik, pribadi yang lebih baik lagi. Gitu aja sih aku mah. Gitu aja, aku nggak mau guys. Aku kalau membahas anak-anak remaja, teenager gitu, yang berat hidupnya itu suka inget anak aku. Kasian. Cerita lain guys. Kabar Mami Isa baik, happy. Tadi dia lagi krembat sambil telepon di wartel. Aku bilang, Mami kamu tuh dandan terus, mukanya tuh sampai bening banget. Aku ngeliat muka kamu bagus banget. Aku skincarean terus kak di sini, ini skincare punya orang Surabaya, katanya gitu. Terus aku murah kak, krembat ini cuma 30.000 gitu. Itu gitulah. Bakso Jamil ya di Tasik ya. Udah kering belum nih? Dikit lagi tuh, tinggal ini yang belum kering. Bakso Jamil enak, bakso gorengnya enak tahu. Ya udahlah gitu dulu ya, aku punya waktu mungkin 10 menit lagi aku mau menyapa teman-teman komalku. Kita cari siapa yang lagi komal. Kabar Kaira, Naira. Kaira baru pulang kemarin dari liburan. Naira, Yano.
es bodoh, jangan bilang begitu. Mungkin dia punya trik and trick lain kenapa dia harus merangkul si Samira ya. Udahlah pokoknya doakan aja. Yang pasti aku hari ini sujud syukur, alhamdulillah, wasyukurillah akhirnya Bufi tantenya Wiwit, iya Wiwit keponakan kebanggaan aku, Widya Sari Artamanggala namanya. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini tambah membuka mata masyarakat, tambah membuat keberanian para owner skincare untuk lebih fokus lagi membuat karya-karya skincare yang terbaik di Indonesia ya. Pokoknya itu pesan dari aku, ayo semangat. Tadi ada Lawyer Bunga, mudah-mudahan masih ada di sini. Mudah-mudahan kamu juga bisa menginspirasi lagi teman-teman skincare yang bergerak di bidang skincare untuk tetap maju. Ayo kita bangkitkan lagi skincare lokal menjadi kebanggaan kita sendiri. Oke? Selamat malam, aku mau pindah ke sebelah. Aku mau cari teman-teman komalku. Tadi udah janji mau komal. Aku punya waktu sebentar, kalau masih mau ngobrol, yuk kita pindah ke sebelah. Bye-bye. Bye-bye Arul, Rian Kaleng, bye-bye.